Muhammadiyah dalam insya Allah dalam penilaian tingkat semester yang akan datang. Karena anak sekalian jangan pernah patah semangat, lemah semangatnya, kemudian abai terhadap semua pelajaran yang telah diberikan oleh Bapak Guru SMK Muhammadiyah Satu Lagi ini. Seperti apa yang saya sampaikan kepada anak sekalian, apa yang dikatakan Kito, ya, itu juga muncul di materi soal apa yang dikatakan Kito garis dasar kenapa Muhammadiyah tidak berpolitik, ya. Artinya berpolitik praktis, artinya politik pendidikan tetap eksis, kesehatan tetap eksis, ekonomi tetap eksis, tapi dalam konteks politik praktis atau yang dimana sekarang politik itu sudah mengarah pada politik liberal, maka Muhammadiyah menjauhkan dalam konteks politik praktis seperti itu. Ini sebagaimana kita tahun 1953. Apa yang saya sampaikan anak-anak sekalian yang saya cintai, bagaimana era kepemimpinan Muhammadiyah sebelum kemerdekaan, ya, ini tolong anak-anakku yang kelas 12 juga memperhatikan, tidak abai dan tidak melupakan pelajaran pada kelas 12 ya. Karena itu akan berulang, tidak akan jauh dari materi-materi yang kelas 11, kelas 12. Mungkin diantaranya tokoh-tokoh Muhammadiyah sebelum kemerdekaan, berdirinya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ibrahim, ya. Banyak contoh, ya. Termasuk Kiai Haji Mas Mansur, itu salah satu contoh, Kiai Haji Isam, Kiai Haji Mas Mansur, itu contoh tokoh atau pendiri Muhammadiyah atau pimpinan Muhammadiyah di eranya. Maka jangan lupa tahunnya pula, tahun kepemimpinan tokoh-tokoh itu. Anak-anak sekalian saya cintai, Muhammadiyah itu dalam konteks yang sebenarnya adalah bermakna pengikutnya Nabi besar Muhammad SAW. Karena kita ada bersaksi, berkomitmen bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita berkomitmen menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, ya, dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat, dengan haji, yang diawali dengan dua kalimat syahadat, sebagaimana itu tercantum dalam logo Muhammadiyah, gambar matahari yang semburat itu, ya. Kemudian di tengah-tengah ada syahadatain, ya, garis melingkar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah bentuk komitmen. Satu, melaksanakan apa yang diperintahkan, menjalankan apa yang diperintahkan Allah, dan menjauhi apa yang dilarangnya dalam rangka menjalankan perintahnya dalam bentuk ketakwaan atau ketaatan. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bagaimana caranya? Maka implementasi dari Muhammadiyah, Al-Quran dan As-Sunnah, artinya apa yang diucapkan, apa yang diperbuatkan Nabi Muhammad itu adalah merupakan hadis, termasuk yang dicita-citakan takdir. Itu adalah cita-cita Rasul, tetap harus dijalankan. Itu namanya hadis. Sebagai bentuk komitmen kita mengakui bahwa kita Islam dan kita bersyahadat, kita taat kepada Allah, kita taat kepada Rasulullah. Karena apa? Anak-anak sekalian saya cintai, dalam tinjauan dalil dalam Al-Quran itu, misalnya akimus sholat, bentuknya sholat itu kan tidak dijelaskan secara rinci, hanya warka'u ma'ar-rabi'in,
kemudian as-sajidin, kata seluruh rukun, seluruh sujud, bentuknya bagaimana nanti dijelaskan. Itu penjelasannya atau syaratnya dalam hadis. Bagaimana takbiratul ihram? Boleh tentang bau, boleh tentang telinga, boleh tentang apalagi. Itu sudah termasuk dalam HPT, himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Itu adalah kekayaan kita semua, ya, agar kita tidak kaget saat ada orang angkat tangan begini, ya, begini, ya. Wah, begini pasti Muhammadiyah. Tidak, Muhammad itu memberikan kelonggaran. Tentang telinga gini, wah kalian tidak. Itu dalam rangka menjalankan syariat Rasulullah Muhammad SAW. Jadi tidak ada perbedaan di sini. Segini sohek, segini tentang ini tahu juga sohek. Nah, itulah yang sekalian dikatakan kekayaan dalam Islam. Maka jangan heran saat tadi perdebatan khilafiyah antara para ulama. Kalau masih banyak ulama berdebat itu berarti ngajinya belum tuntas, atau hanya beberapa kitab saja, satu dua kitab yang dibaca. Padahal ulama-ulama tarjih, ulama-ulama yang paham tentang hukum Islam itu mengkaji dari berbagai macam kitab, sehingga disatukan, dikumpulkan, diambil yang terberat, ya, kemudian dimasukkan dalam himpunan putusan tarjih. Dalam Muhammadiyah ada putusan tarjih HPT yang nanti disampaikan dalam pelajaran Al-Islam. Jadi anak-anak sekalian sudah belajar tentang Al-Islam, bagaimana bersyahadat, bagaimana berkomitmen, bagaimana sholat, bagaimana puasa, aturan-aturannya bagaimana, bacaan-bacaannya bagaimana, itu diatur, dituangkan dalam pelajaran Al-Islam yang anak-anak sudah menerima semua bacaan itu. Tentang Muhammadiyah ini mungkin anak-anak juga belum yang pastikan belum pernah menerima itu, tapi harus mendengar dan harus belajar, harus membuka. Dan jangan pernah merasa bosan browsing, ya. Jangan pernah bosan browsing, karena tempat kita untuk mencari ilmu banyak tempat. Bisa di sekolah, bisa di masjid, bisa di mushola, bisa di masyarakat, bisa lewat browsing, lewat komputer, lewat IT, informasi teknologi. Karena kepada jamu tidak terelakkan. Makanya siapa yang tidak mengikuti perkembangan zaman dalam pola apapun, dalam pola teknologi, ya, dalam rangka perkembangan keilmuan, maka akan digilas, akan ketinggalan jauh sejauh-jauhnya. Dengan adanya laptop, dengan adanya HP itu dalam rangka mempermudah. Fungsinya untuk kebaikan. Gunakan fungsi-fungsi daripada teknologi dalam rangka kebaikan. Apapun bisa digunakan dalam hal kejelekan. Anak-anak bawa kayu bakar, misalnya bawa pulang. Kalau dulu itu kan orang masih pakai kayu bakar masak itu. Kalau misalnya di tengah jalan bertemu dengan orang untuk merampok, kayu dipukulkan, maka kayu itu akan menjadi alat kemungkaran, alat kefasikan. Begitu pula dengan teknologi seperti ini, seperti HP, seperti laptop, atau sejenisnya yang terkait dengan teknologi. Kalau kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka teknologi itu akan bermanfaat dan bernilai ibadah. Tetapi kalau teknologi itu kita manfaatkan sebaliknya untuk kemungkaran, untuk kefasikan, maka itu dosa besar yang kalian tanggung. Kalian tanggung di dunia, juga kalian tanggung di akhirat
Begitu pula anak-anak sekarang yang cintai, dalam rangka memotivasi, di era pandemi seperti sekarang ini, jangan pernah bosan untuk membaca. Bisa lewat perpustakaan, bisa lewat dosen. Ya, tentang Muhammadiyah, pertemuan Muhammadiyah dari periode ke periode yang lain. Terus kemudian anak-anak sekarang saya cintai, jangan pernah meninggalkan kebiasaan membaca Al-Quran. Tarotil berangkat gila, bacalah Al-Quran itu dengan teratur, dengan suara yang bagus. Kalian tentu bisa memaklumi, bisa memahami. Kalau anak-anak sekalian ngapal lagu, lagu itu sangat cepat. Sehari 2 hari sudah bisa berapa paket. Tapi kenapa saat membaca Al-Quran sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan itu tidak pernah? Karena tidak ada kesungguhan. Dalam hal apapun kesungguhan, mujahadah, itu adalah modal awal kalian semua untuk meraih kesuksesan. Membaca Al-Quran dalam setiap waktu, dalam setiap kalian luang, manfaatkan untuk membaca Al-Quran. Di perjalanan daripada Lampung, di samping kita sudah berdiri, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, tapi dalam perjalanan sering kita lalai, sering kita melamun, sehingga mungkin pikiran kita melayang-layang. Daripada seperti itu, gunakan kebiasaan membaca Al-Quran. Karena Rasulullah kemana saja, Rasulullah Muhammad SAW kemana saja, itu tidak pernah lepas dari berzikir dengan membaca Al-Quran di mana. Makanya orang-orang kafir Quraisy itu mencari kalimat Rasulullah sangat-sangat sulit. Jadi apa sih kalimat Rasulullah Muhammad itu kok bisa diatur oleh banyak orang dalam waktu yang sekejap? Maka orang-orang kafir Quraisy mengintai di sekitar rumah. Apa sih kebiasaan Rasulullah Muhammad pun yang mau main? Masa dia biasa-biasa aja. Wahai sholat, wahai ngaji, wahai jalan-jalan. Jangan disangka Rasulullah tidak jalan-jalan di pagi hari. Saat masuk pengantin baru dengan Siti Aisyah itu, kalau tiap pagi jalan-jalan, diajak lari, Siti Aisyah, diajak lari, dan Siti Aisyah selalu kalah dalam lari. Sampai tua Rasulullah Muhammad itu mengajak lari, bahkan pernah diajak lari sama Siti Aisyah saat sudah tua, dan mereka sudah mulai memesan Nabi Muhammad karena faktor usia, faktor malar mekarnya badan itu sangat penting, dan faktor usia itu. Maka anak sekalian, namun usia masih muda, masih sangat energik, potensial bagi anak-anak sekalian, sangat berpotensi karena daya rekam otak itu masih sangat bersih. Gunakan dengan sebaik-baiknya dengan membaca keilmuan, membaca keilmuan dalam ilmu apa saja, ilmu dunia, ilmu ekonomi, ilmu sosial, ilmu politik maupun, tapi jangan pernah lupa untuk membaca Al-Quran, karena itu adalah perintah Allah dan perintah Rasulullah Muhammad SAW agar tidak pernah lepas dari berzikir dalam rangka mengangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga anak-anak sekalian dalam rangka menjelang penilaian tengah semester ini tetap semangat, tetap energik, tidak pernah lemas semangatnya untuk belajar dan belajar, membaca dan membaca, dan perhatikan perintah dari guru kalian masing-masing. Semoga tetap semangat dan bermanfaat apa yang disampaikan, karena materi yang akan disampaikan dalam ulangan
Itulah mudah-mudahan bersemangat dan mudah-mudahan memberikan nilai barokah tersendiri agar anak-anak sekarang menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang sehat, anak-anak yang hidup bermanfaat keluarga, bangsa, masyarakat, negara, terutama untuk Muhammadiyah. Bila taufik wal hidayah.